Gua mentok gak tahu mau bikin konten apa. Akhirnya stres-stres sendiri dan berakhir menyerah. Banyak dari kita, termasuk gua sendiri, tergiring untuk membuat konten-konten yang bukan di bidang keahliannya kita. Karena tergiur lihat banyaknya subscriber, banyak liatnya views. Memang sih nggak ada salahnya untuk mencoba, tapi asal sesuai dengan bidang yang kita kuasai gitu. Contohnya nih, gua ini kan suka main gitar, gua seneng banget dengerin musik, tapi gua ini nggak jago mainnya. Terus gua ini nggak terlalu tahu peralatan gitar ini, kayak ini tipe gitar apa, terus suara efek apa yang bagus, terus ini senarnya bagusnya pakai apa, terus ini gitar KW apa bukan, dan sebagainya. Nah, tapi karena tergiur lihat orang bikin konten gitar kayak gini, terus yang nonton rame, akhirnya gue juga ikut-ikutan bikin konten kayak gini, yang ujung-ujungnya gue mentok gak bisa bikin konten. Alasannya itu sederhana, ya karena kalau semisalkan gua cover lagu, siapa yang mau nonton? Skill aja nggak ada. Terus semisal gua mau bahas equipmentnya juga nggak bisa, karena gua nggak tahu fungsi-fungsinya seperti apa. Jadi ini penting banget sebelum kita mutusin mau bikin channel apa, biar nggak keseret-seret arus kayak gua. Kalau kata orang Sunda itu pipiluan tapi kabisa gitu. Kalau nyari-nyari ide konten itu dipilah-pilah dulu aja brodi sista. Itu tuh sudah sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita apa enggak. Nanti biar nggak kayak gua udah bikin puluhan channel bertahun-tahun tapi satu pun nggak ada yang jalan, akhirnya terbengkalai juga ujung-ujungnya. Nah, buat contoh nih, kalau semisal di antara brodi-brodi dan sista-sista sekalian ini punya kelebihan di suatu bidang, misalkan mancing, masak, nyanyi, gambar, nulis, atau apapun lah, kalian bisa cari ide konten dari sana gitu, biar nggak kayak gua mentok, bingung mau bikin konten apa, mau buat apa, buat upload video, akhirnya stres-stres sendiri, bingung-bingung sendiri karena salah ngambil tema channel yang bukan di bidang keahliannya gua gitu. Misalkan nih, buat contoh, profesi gua ini kan fotografer sama editor. Terus gua ini cukup mengerti tentang hal editing, software editing, pembuatan video dan sebagainya lah. Biarpun gua nggak ahli dalam bidang ini, tapi setidaknya gua ini sedikit mengerti tentang hal-hal tersebut. Nah, kalau kita mau bikin konten nanti, kita nggak bakalan mentok kehabisan ide buat bikin konten. Contohnya dari software editing aja nih, udah berapa banyak yang bisa kita bahas untuk dijadiin konten. Misalkan kita bahas tentang Photoshop. Dari Photoshop aja, ini udah ada ribuan ide yang bisa kita bikin buat konten. Cara hapus background di Photoshop, cara edit foto di Photoshop, cara masukin loot di Photoshop, cara grading, masukin plugin, atur saturation. Dari situ aja udah banyak banget yang bisa kita bahas untuk dijadikan konten. Makanya pemilihan tema channel yang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita itu penting banget buat kita, biar nantinya gak kehabisan ide buat bikin konten apa. Apalagi dari hal yang kita sukai, terus setidaknya kita bisa mengerti gitu, pasti nggak bakalan sampai mentok kekurangan ide konten. Nah, terus kita bisa tentukan juga target audiensnya, misalkan orang tua, anak-anak, para kaum hawa atau para kaum pelangi gitu. Baca. Terus dikira-kira aja nih, di jam berapa sih biasanya mereka itu tiduran sambil pegang HP, scroll video sambil santai gitu. Nah, rutin aja di jam-jam itu kita upload videonya. Percaya deh, biarpun nggak signifikan langsung naik, langsung pesat, tapi secara bertahap pasti bakalan naik kok viewsnya. Nah, dari situ kita bisa pelajari lagi, oh ternyata ini rame banget videonya lagi ditonton sama orang-orang. Dari situ kita bisa kembangin lagi untuk ide selanjutnya gitu. Nah, jadi jangan sampai salah ngambil tema channel hanya karena lihat orang lain sukses bikin channel itu, subnya banyak, viewsnya banyak, padahal itu bukan bidang keahliannya kita. Ntar ujung-ujungnya bingung mau bikin konten apa dan akhirnya channelnya nggak keurus. Gua disclaimer dulu ya, gua ini di sini bukan bertujuan untuk menggurui,
Gua nggak punya kapasitas sebesar itu, nggak kayak youtuber besar yang lain yang bisa memperlihatkan keberhasilan mereka. Di sini gua cuman mau berbagi pengalaman dari kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang gua alami. Siapa tahu dari situ bisa diambil hikmahnya. Kalau Brody dan sista-sista terkasih sekalian dapat manfaat dari sharing pengalaman gua tadi, tolong dukung gua dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu apa, J? Gratis, Bang. Gua Jaja undur diri. Salam Money Hunter.